Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Elsa Veronica Borusiete. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Unit 2 Semester 2 dari Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan materi yang dimana ini adalah tugas akhir saya, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, materi yang saya bawakan adalah metode, filosofi, dan teori yang mendasari pendidikan anak sekolah dasar. Nah, pengertian filosofi. Apa sih filosofi? Filosofi adalah kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan. Baik, yang pertama adalah dasar pemikiran. Pada dasar pemikiran ini, manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya, paling unik, penuh dinamika dalam perkembangannya, dan memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya yang dianugerahkannya kepadanya bila mendapatkan layanan yang sesuai. Jadi, dalam filsafat pendidikan ini adalah penerapan pandangan-pandangan filsafat atau pemikiran kritis pada anak SD, atau kajian-kajian filsafat dalam penyelenggaraan pendidikan anak SD, baik itu menyangkut kurikulum, aspek pendidikan, tujuan pendidikan, objek pendidikan, pendekatan, model pembelajaran, proses asemen dalam pendidikan anak SD. Yang kedua yaitu tujuan pemikiran filosofis. Filsafat pendidikan anak sekolah dasar bertujuan untuk membantu memuluskan peran proses penyelenggaraan pendidikan untuk anak SD dalam masyarakat, menafsirkan peran-peran pendidikan, dan mengarahkan peran tersebut untuk merealisasikan tujuan dalam mengabdi kepada masyarakat, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Filsafat pendidikan melakukan pengkajian secara mendalam, luas, mendasar tentang peranan pendidikan terhadap pengembangan anak dan memberikan arah yang benar tentang penyelenggaraan pendidikan anak SD. Dalam filsafat pendidikan anak sekolah dasar dibutuhkan untuk mengungkap dan mengkaji realitas yang sedang terjadi di tengah-tengah proses pendidikan anak SD. Sebaiknya, praktik pendidikan yang digunakan pun tidak berlandaskan filsafat pendidikan yang benar, akan menjadikan pendidikan tanpa arah yang jelas. Tujuan pendidikan tidak relevan dengan sifat, kebutuhan, dan perkembangan anak, malah dapat memberikan perlakuan yang salah terhadap anak. Ketiga adalah filosofi yang berpengaruh pada pendidikan anak sekolah dasar. Pandangan orang tentang anak itu berbeda-beda, sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, baik proses budaya yang berlaku di suatu masyarakat si anak tersebut. Pandangan seseorang tentang anak mempengaruhi perlakuan pendidikan terhadap anak itu sendiri. Mereka berasal dari berbagai budaya dan suku bangsa dan latar berbeda dan latar belakang yang berbeda. Sebagai akibat perbedaan latar belakang, mereka pun mengkaji dan melihat secara berbeda pula tentang anak sekolah dasar pendidikan yang sesuai. Seperti misalnya pada pendidikan anak SD di kota baik di desa. Itu mengartikan bahwa pengajaran pendidikan di anak SD di kota itu sangat bagus, lebih baik daripada di desa, karena di desa itu fasilitas sekolah itu tidak mencukupi atau tidak memenuhi, sedangkan di kota itu sudah dipenuhi pemerintah. Lalu pandangan yang mengakui bahwa anak makhluk yang dibekali potensi untuk mengembangkan diri merupakan pandangan humanistik, yaitu pandangan yang mengakui anak sebagai makhluk yang dibekali potensi untuk berbuat baik, mempertahankan, dan mengembangkan dirinya. Pandangan yang terlihat anak sebagai individu yang tergantung dan tidak membawa apa-apa merupakan pandangan behavioristik, yaitu anak adalah hasil pengaruh lingkungan dan berkembang tergantung pada lingkungannya. Bila lingkungannya memelihara anak dengan baik, maka baiklah perkembangannya. Sebaliknya juga begitu. Bila anak berada pada lingkungan yang jelek, maka akan kurang optimal perkembangan si anak tersebut.
Pandangan lain mengemukakan bahwa anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan akan lebih baik perkembangannya melalui proses interaksi dengan lingkungan sosialnya. Pandangan itu disebut dengan pandangan konstruktif. Selanjutnya, ada teori-teori yang mendasari pendidikan anak sekolah dasar. Yang pertama dari teori Howard Gardner pada tahun 1943. Dia mengungkapkan bahwa pada hakikatnya setiap anak adalah anak yang cerdas. Kecerdasan bukan hanya dipandang dari faktor IQ saja, tetapi ada juga kecerdasan-kecerdasan lain yang akan mengantarkan anak pada kesuksesan. Misalnya, pada seseorang anak, dia tidak bagus pada mata pelajaran atau nilainya selalu rendah, melainkan di pendidikan olahraga dia mahir, dia cepat menangkap, dan secara praktek dia bisa melakukan apapun. Dan pada dasarnya olahraga itu yang membuat dia sukses, yaitu sebagai atlet. Selanjutnya, kecerdasan rohani atau spiritual, yaitu anak dapat mengolah atau dapat memahami secara rohani, itu berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya menurut Gardner adalah bahwa setiap anak memiliki peluang untuk belajar dengan gaya masing-masing setiap anak. Adapun macam-macam kecerdasan menurut Gardner, yaitu pertama, kecerdasan bahasa, anak dapat mengolah kata-kata. Kecerdasan logika, anak bisa memahami di bidang angka dan alasan logis. Kecerdasan musik, anak pandai di dalam bidang musik. Kecerdasan gerak atau kinestik, anak dapat mengolah anggota tubuh. Kecerdasan gambar, anak dapat memahami permainan garis, warna, dan ruang, atau dia mahir dalam menggambar, melukis, dan mewarnai. Kecerdasan diri, yaitu intrapersonal, kecerdasan ini di dalam bidang pengenalan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, kecerdasan bergaul atau interpersonal, anak dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain untuk menambah pertemanan. Selanjutnya, kecerdasan alami atau naturalis, anak dapat memahami yang berhubungan dengan alam. Selanjutnya, kecerdasan rohani atau spiritual, yaitu anak dapat mengolah atau dapat memahami secara rohani, itu berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya menurut Gardner adalah bahwa setiap anak memiliki peluang untuk belajar dengan gaya masing-masing setiap anak. Yang kedua, menurut teori John Bowlby. John Bowlby ini adalah salah seorang pelopor teori etologi. Teori Bowlby ini yang terkenal adalah teori attachment. Di attachment ini dia mengungkapkan perkembangan attachment bayi, yaitu yang dimaksud dengan attachment itu adalah keteraturan, kesenangan, keinginan untuk melekat terhadap orang-orang yang dia kerapi. Salah satu attachment bayi ini adalah ketika bayi menangis, ditinggal oleh pengasuhnya, dan tersenyum ketika pengasuhnya datang untuk memberi makan. Lalu respon bayi pada awalnya tanpa diskriminasi. Anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh hubungan sosial dengan orang lain akan mempengaruhi perkembangan sosial anak. Jadi pada proses pengasuhnya meninggalkan dia untuk memberi makan, tiba-tiba ada orang atau dari anggota keluarganya baru pertama kali melihat si bayi itu akan menangis terus, tidak diam, karena itu merupakan periode despair, menjadi quit, menarik diri, dan pasif. Pengasuh hendaknya memiliki pola yang tidak berbeda dengan orang tuanya. Orang tua harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan perasaan aman pada bayi agar anak berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga itu teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, tahap perkembangan intelektual anak itu
dalam 2 tahap, yaitu tahap sensorik motorik. Pada tahap ini dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir adalah memahami diri dan lingkungannya melalui kesan-kesan sensorik atau gerakan-gerakan motoriknya. Pikiran anak berkembang dengan pesat. Berpikir anak belum sistematis, sering meloncat-loncat dari satu ide ke ide lain, dan belum logis. Salah satu timbul yang digunakan adalah bahasa, sehingga bahasa anak berkembang dengan pesat. Mereka mulai menggunakan simbol ketika mereka menggunakan objek atau tindakan untuk menggambarkan. Yang kedua itu tahap preparational konkret yang dimulai dari usia 2 sampai 6 tahun. Pada usia ini, anak menurut Piaget sudah mulai berpikir secara mental meskipun belum sempurna. Pada usia ini, hayalan masih mendominasi pikiran anak. Anak sering menghayal sesuatu sebagaimana kenyataannya. Ciri utama berpikir anak usia dini adalah berpikir egosentris. Kemampuan mereka tinggi, rasa ingin tahu tinggi, sering melakukan dusta hayal, animistik. Anak sudah dapat menggunakan simbol-simbol sederhana untuk menyatakan perasaan dan pikirannya. Jadi, si anak ini melihat keadaan sekelilingnya atau sekitarnya, lalu dia bertanya atau kenapa bisa begini. Lalu setelah mendapat itu pun dia jadi mengerti dan memahami apa yang dipertanyakan atau jawaban yang telah diterima dia. Dan yang keempat, menurut Lev Vygotsky. Dalam Vygotsky ini adalah seorang ahli berkebangsaan Rusia. Teorinya disebut dengan teori belajar sosial. Vygotsky ini mengemukakan bahwa perkembangan manusia melalui interaksi sosial yang memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif anak. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui 2 tahapan, yaitu interaksi dengan orang lain, teman, guru, saudara, ataupun orang tuanya. Dan yang kedua, belajar secara individual melalui mengintegrasikan segala sesuatu yang dipelajari dari orang lain dalam struktur kognitifnya. Menurut Vygotsky, kerja mental juga akan lebih mudah jika ada alat pendukungnya yang disebut sebagai tools of the mind yang berfungsi untuk memudahkan anak memahami suatu fenomena, memecahkan masalah, mengingat, dan untuk berpikir. Misalnya, kelereng, buah-buahan, lidi, biji-bijian adalah sejenis alat yang dapat memahami konsep bilangan. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan matematika cara berhitung di kelas 1 atau 2 ataupun kelas 3. Nah, melalui alat ini dia dapat membuka benda dengan bahasa simbolik seperti konsep bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Teori belajar Vygotsky memiliki 4 prinsip umum, yaitu anak mengkonstruksi pengetahuan akan lebih mudah bila tersedia tools of minds yang lebih kaya dan bervariasi. Yang kedua, belajar terjadi dalam konteks sosial. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perkembangan berpikir anak, pengembangan bahasa atau literasi anak harus pula dioptimalkan melalui melibatkan anak dalam aktivitas literasi di rumah, di lembaga sekolah dasar, dan di masyarakat. Vygotsky meyakini bahwa anak memiliki kemampuan secara aktif membangun pengetahuan melalui interaksi sosial di lingkungannya. Konteks sosial mempengaruhi perkembangan berpikir, sikap, dan tingkah laku anak. Konteks sosial adalah meliputi seluruh lingkungan di mana anak tinggal yang secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh sistem budaya yang berlaku dalam masyarakat di mana anak hidup. Vygotsky mengumumkan 3 konteks sosial, yaitu yang pertama interaktif, orang lain atau teman sebaya yang sedang melakukan interaksi dengan si anak. Yang kedua, tingkat struktural, yaitu konteks sosial memiliki struktur seperti anggota keluarga, lembaga anak sekolah dasar, dan masyarakat sekitar. Dan terakhir yaitu ketiga, tingkat struktur sosial yang meliputi keseluruhan berbagai hasil kreasi anggota masyarakat. Demikianlah presentasi atau penjelasan yang saya paparkan tadi. Apabila ada kesalahan kata,
Saya mohon maaf.